Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya, Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki. Tapi sampai saat ini ya tidak, tadi ya nggak ada apa-apa, tidak nol. ditunjukkan. Nggak ada apa-apa, nol. Katanya Nol. ada kartu mahasiswa, hasil ujian, Hasil studi ya, hasil ujian. nggak ada Dan itu. lain- nggak ada, satu pun tidak ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu, diminta sama Dr. Rosuryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu, dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya, 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Ya. Nah, itu sudah terkonfirmasi oleh Dr. Tipa maupun Dr. Rosuryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern, dengan cetakan yang sangat modern, dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus Kasmujonya terkonfirmasi juga tidak ada Kasmujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh para pejabat rektorat UGM, ya. Itu memang Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo, dan diakui katanya pembimbing akademik. Tanya, itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. menunjukkan itu. Iya. Wah. Gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Ya, dulu itu kan itu yang lalu. itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka ya emang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kali diskusi di belakang layarnya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta ini secara tidak verbatim ya, word by word, kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? itu wakil rektor yang bicara itu. Oh nggak salah ada sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan ya keras juga suaranya. Kalian siapa? Anda siapa? Ya. Ini kan hanya silaturahmi. Betul. Bukan, kami tidak harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan, kata mereka. Mereka yang minta ketemu di Mereka pengadilan. yang men-challenge di pengadilan. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gadjah Mada ya diberikanlah akses gitu ya. Untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia klaim itu, tapi tidak ada. Nol. Berarti kecewa lah ya Pak. Ya dengan kalau pertemuan tadi. bahasa saya ya deadlock, karena mereka men-challenge untuk ke pengadilan. Ya kita tunggu saja, kan tim TPUA sudah menyertakan bukti baru dari saya itu kan. Ya. Kita tunggu Barreskrim gitu loh, supaya menindaklanjuti dan masuk ke pengadilan, karena mereka menantang untuk masuk ke pengadilan gitu loh. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat
skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya, tadi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prapteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal. Ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga ya apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya kemudian buktinya semuanya ada nggak gitu. Tapi yang jelas terus terang kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang, kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Teva, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan, dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Ismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Ismon memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo, itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Iva juga menyarankan, UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan juga dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM, bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan. Daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu.
Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya, seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Akhirnya momentum itu tiba dan akumulasi dari kemarahan kaum intelektual akhirnya juga dilampiaskan ke kalangan intelektual. Kan di situ sebetulnya konyolnya atau paradoksnya tuh. UGM menutup kasus ini. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang, nih dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM. Dan Pak Pratikno terutama tuh seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu mendahului kepentingan politik para alumnus UGM, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi momentum tiba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Memang di dalam hukum pidana siapa yang mendalilkan dia mesti buktikan. Egy Sujana mendalilkan dia mesti buktikan. Roy Suryo mendalilkan dia mesti buktikan. Siapa lagi yang saya jadi saksi ahli di situ untuk pada waktu itu kasus ijazah palsu itu, tapi kelihatannya tidak ada semacam keterbukaan UGM untuk membantu proses ini, justru menutupi. Maka dimulai kecurigaan, kenapa ditutupi? Kan kalian harus buktikan. Kalau begitu jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang, karena itu pembuktian yang paling drastis. Kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Jadi sekali lagi momentum geruduk UGM ini adalah satu peristiwa intelektual ketika kampus yang seharusnya mengucapkan kejujuran maka dan ketika dia menunda atau bahkan menghalangi kejujuran itu diucapkan, tibalah kemarahan. Itu dasarnya. Kan kita tahu bahwa kampus itu ada sumber dari perubahan. Nah ini sebetulnya yang jadi paradoks. UGM digeruduk oleh kalangan intelektual, padahal UGM adalah kawas canda di muka untuk mendidik masa depan generasi. Kita anggap UGM itu ada di Jogja. Jogja adalah kota pengetahuan, Jogja adalah kota kejujuran. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya bagaimana Jokowi yang digeruduk massa kemarin ya, ketika massa tersebut teman-teman ingin melihat ijazah asli Jokowi dan mereka mendatangi rumah kediaman Pak Jokowi, teman-teman. Ini lantaran karena isu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya. Mereka mengira bahwa apa yang dipikirkan dan dibuktikan oleh Rismond itu sudah benar. Dan mereka langsung ke rumah Pak Jokowi. Namun sayangnya Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya karena kata Pak Jokowi tidak ada wewenang Pak Jokowi menunjukkannya dan tidak ada hak bagi massa untuk mempertanyakannya. Kalau kita lihat ya, Pak Jokowi semakin terdesak, teman-teman. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi ya. Kalau kita lihat juga bagaimana Pak Jokowi yang dulu memecat Anies ya sepihak ya. Apakah ini karma? Bagaimana menurut kalian?